Nah, ini miliknya ini ya. Nah, ini kita kasih nama 1. Nah, pilihannya adalah pin on MCU, pin pada microcontroller unit. Maka dia itu akan menjadi Y1. Tapi kalau pilihannya ini adalah internal relay, maka dia itu akan menjadi R1, tapi R1 coil, ya. R1 coil. Dan nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang ini, tentang R internal relay, ya. Nah, tapi ini kita nurut saja dulu. Nah, kita ikuti dulu yang awal, yaitu pin on MCU, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ini kita ini ya, langsung ini adalah programnya ini sudah selesai, ya. Nah, kita yang kita maksud di sini ya ini. Nah, coba ya, ini programnya. Ini kita masukkan di sini. Ini kita panggil PIC IC-nya PIC 16F877. PIC 16F877. Oke. Kita masukkan di sini. Sorry, off dulu. Nah, kemudian button itu misalnya masuk ke sini. Kemudian apa ini? Relay. Ini masuk ke relay. Relay itu misalnya masuk ke sini. Gitu ya. Kemudian ini kita kasih power. Power. Kemudian ground. Dapat. Gitu ya. Coba. Ini IC-nya ya. Dilihat ini IC microcontroller. Coba perhatikan. Perhatikan ini. Ini kita membuat sebuah program di sini. Ya. Program sebuah input yaitu tombol akan menghidupkan sebuah output, yaitu apa? Output itu sebuah relay. Di sini semuanya ini kita anggap semua outputnya itu mula-mula ini adalah sebuah relay dulu tanpa pengecualian, ya. Walaupun toh nanti kita akan pasang LED atau apa atau perangkat output apa, ini yang awal ini kita anggap semuanya ini adalah sebuah relay, ya. Jadi ini inputnya, ini outputnya, dan ini semuanya itu masuk dulu di tengah-tengah ini adalah microcontroller, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini inputnya, ini kemudian outputnya. Nah, kemudian ini programnya. Nah, di dalam ini, jadi ini inputnya ini sebuah tombol. Kemudian outputnya ini sebuah relay. Semuanya dipasang-pasang dulu pada apa? Pada pin-pin yang dipilih ya. Pada pin-pin yang dipilih. Ini kebetulan pin 2 sama pin 33. Tidak mesti harus pin 2 sama pin 33 ya. Boleh pin yang lain. Kecuali sama 1. Ini dosa kalau misalkan dipilih. Tidak boleh. Haram, muholadoh, dan sebagainya. Ini tidak boleh dipilih, ya. Nah, kalau misalkan milih ini ya berarti tersesat nantinya. Oke. Ya karena ini ya miliknya osilator penggetar sama ini resetter, ya.
Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri tentang ini ya. Yang penting sebagai rambu-rambu saja, ini boleh masang pada semua pin kecuali 3 yang di kiri atas ya. 13, 14 sama 1 ya. Ini kalau 1 ini kita tekan, ini akan mereset ya. Mereset semua kerja rangkaian di dalam ini, semua program ini. Dan 13, 14 itu adalah pasangan osilator luar yang nanti kita setting itu yang angka 12 MHz itu ya. Ini kita pasang di sini ya. Nanti insya Allah kalau memungkinkan, nah ini kita bahas lebih lanjut tentang perangkat kerasnya ya. Sekarang kita programnya dulu. Nah, ini programnya ini, pokoknya ini inputnya kita menyediakan program dan program ini ditanam di dalam IC ini ya. Sekarang kita mau menjalankan program itu. Kemudian sebelum ini ya, program ini kan harus disimpan ya. Supaya apa? Anda mau merevisi program cukup membuka ini ya. Cukup membuka daripada ini save as ya. Simpen dulu. Nah, pilih. Nah, sini ya. Nah, saya pilih nyimpennya di folder ini misalnya. Ini misalnya, ini saya kasih nama itu enggak usah panjang-panjang ya. Apa saja. Ini saya pilih namanya ini adalah 1 gitu aja. Ini tulisan 1 apa 2 ini? 1 gitu ya. Oke. Kemudian kita enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita setting dulu ya. Sebelum kita mengcompile, ini setting. Setting ini ada 2 ya. Dilihat. Setting ada 2 yang kita setting. Yang pertama ini adalah parameter microcontroller. Di sini ya tadi yang saya maksud. Ini adalah apa ini? Kristal. Kristal apa ini? Frekuensi kristal ya, frekuensi kristal. Ini kita pilih 12 MHz. Kalau tadinya ini kan berapa ini? 4 MHz. Ini koma desimal ya. Maksudnya 4,00000 sampai ke belakang sana. Bukan menunjukkan 4.004.000 dan sebagainya. Ini bukan. Tapi 4. Satuannya apa? Megahertz. Apa sih ini? Frekuensi kristal. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau maksudnya ini ya, bentar. Kalau tadi itu kan pada terminal 14, 13, kemudian 1 tadi ya yang tidak boleh diutik-utik. Itu kan 13, 14 itu untuk kristal ya. OSC, osilator ya. Maksudnya ini penggetar luar. Nah, sebenarnya yang namanya microcontroller IC-nya ini sudah memiliki penggetar di dalam. Namanya penggetar internal bawaan ya dari pabrik pembuatnya. Cuma besarnya itu adalah 4 MHz. Ini kurang memenuhi, tapi daripada tidak ada ya. Ini kurang memenuhi. Jadi kalau misalkan ini nanti ada keterlambatan. Ada perintahnya terlalu lama dieksekusi misalnya. Ya. Nah, sama seperti manusia. Manusia itu ada transfer misalkan lihat, oh ada melihat S2 itu langsung menjadi lapar, langsung menjadi us, ya. Langsung melihat, oh, disampaikan oleh mata, oh diterima oleh mata, kemudian disampaikan oleh otak, kemudian ke
kerongkongan haus gitu ya, ada es degan haus gitu ya. Nah, transfer perintah itu disampaikan dalam sekian milimikron detik dan sebagainya, cepat sekali ya. Karena apa? Ada di sini itu yang menyampaikan yaitu gerakan denyut jantung ya, denyut jantung. Kalau di manusia itu melalui denyut jantung, tapi nanti terbagi cepat sekali kalau manusia, responnya cepat sekali. Kalau denyut kan jedut jedut gitu ya. Tapi secara ini terbagi itu loh, seperberapa milimikron dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam ini rangkaian digital ini kan termasuknya untuk microcontroller, itu kan rangkaian digital. Ini harus ada tersampaikan seperti itu karena ini merupakan suatu rangkaian sekuensial ya, suatu program sekuensial berurutan gitu ya. Jadi untuk menyampaikan suatu perintah itu butuh detak ya, butuh denyut atau denyut pulsa ya. Nah, denyut pulsa ini ya inilah yang disampaikan oleh yang diciptakan oleh penggetar ini. Nah, ini penggetar internal ini apa ini? Nah, ini yang 4 MHz ya. 4 MHz itu internal. Ini kurang memadai. Jadi nanti ada keterlambatan kalau dipasang dengan komponen luar. Nah, kita kan memasangkan yang namanya IC microcontroller dengan komponen-komponen luar. Maka supaya sinkron, ya kita naikkan. Kita naikkan dengan mengisi, nah ini frekuensi kristalnya diubah dari 4 MHz menjadi 12 MHz. Ya. Caranya bagaimana? Pasang itu ya. Yang namanya kristal putih namanya. Ya. Harganya kalau misalkan ini kita beli di toko ya Rp11.000 ya. Ini kalau kita merakit sendiri ya. Nah, kristal putih 12 MHz kita pasang pada terminal 13 dan 14. Nah, oke, ini setting ya, setting yang pertama tadi. Setting yang kedua itu adalah pemilihan chip. Yaitu apa? Microchip PIC 16F877. Ingat, jangan salah. Di sini ada pilihan PIC 16F887. Tapi yang kita pilih ini 877. Oke. Setelah itu kita lakukan konfigurasi pemasangan input dan outputnya. Yaitu perangkat-perangkat yang terpasang pada microcontroller unit. Nah, coba dilihat di sini. Untuk tombol ini kita pasang tombol itu di sini X ya. Ini kita pasang pada pin 2. Nah, ini kita nurut saja. Ini itu pada pin 2. Double klik masuk pin 2. Ini boleh kita klik ini kemudian kita oke, boleh kita double klik di sini ya. Nah, ini pada pin 2. Kemudian apa lagi? Relay. Relay itu atau Y ya. Y ini pada pin 33. Oke. Ini Y1. Y1 ini pada pin 33. Dipilih. Pin 33. Oke. Setelah itu kita save lagi. Save. Tapi jangan save as ya. Save. Kemudian selanjutnya kita compile. Nah, kalau kita compile ini berarti kita menyimpannya se-folder ya dengan ini. Dengan yang tadi, program penyimpanan program. Kita compile ini berarti apa pengertiannya? Kita itu mau membuat file hex, yaitu program atau bahasa mesinnya ya, yang ekstensinya itu hex ya. Misalnya ini kita pilih kasih nama yang sama, yes, 1. Nah, ingat ini kita tidak boleh kasih ekstensi ya, jadi langsung enter saja. Langsung enter saja. Misalnya Anda ini, oh loh, ini kok kayak gini.
Oh, hapus saja. Ekstensinya dihapus. Ya. Nah, kemudian kalau udah kasih nama, ya ini harus tanpa ekstensi. Enter. Nah, ini. Caranya enter. Maka ini compile successful. Ya, berhasil compile-nya. Kemudian ini kita buka di sini. Di sini ya. Klik-klik. Kita double klik di dalam ini untuk mengambil programnya. Oh, ya. Nah, kita pilih di sini program file. Klik program file di sini ya. Ini kita pilih. Ini tadi pada D. Di sini. Nah, ini satu hex. Ya. Kemudian di OK. Nah, kemudian ini kita play. Ya. Kita play.